Untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa sudah ada Anissa Rizkia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat malam Anissa, bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya malam ini? Selamat malam Siva dan juga pemirsa. Kalau ditanya mengenai kondisi terkini di Mapolda Metro Jaya, tempat kami melaporkan memang saat ini situasinya masih dijaga oleh personil dari Brimob. Memang jumlahnya ini tidak sebanyak 2 hari yang lalu karena memang hingga malam hari ini begitu tidak ada aktivitas yang terlihat begitu hingga pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Namun di jam 8 malam tadi memang terlihat ada 2 kendaraan pengangkut yang tengah disiapkan di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus guna membawa sejumlah barang bukti yang akan dipindahkan dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini dibawa menuju ke gedung tahanan barang bukti yang berada di Mapolda Metro Jaya. Dan informasi yang kami dapatkan memang setelah ditetapkan 2 tersangka yakni DR dan juga FA, di mana DR ini sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli 2026. Namun hingga kini keberadaan dari FA kami pun terus mengkonfirmasi kepada pihak Humas Polda Metro Jaya. Namun dari Humas Polda Metro Jaya hingga malam hari ini pukul 9:21 waktu Indonesia Barat belum memberikan konfirmasi terkait keberadaan dari FA. Mengetahui bahwasannya barang bukti yakni ada 74 kg emas dan sejumlah uang tunai dalam rupiah maupun uang dolar Amerika, dan tentunya hingga malam hari ini begitu sudah dipindahkan menuju ke ruang tahanan barang bukti. Untuk informasi yang kami dapatkan memang hingga malam hari ini juga dari pihak kepolisian begitu masih terus melakukan pendalaman, di mana ada 15 saksi yang tengah dimintai keterangan dan juga 2 orang ahli yang tengah diperiksa begitu untuk pendalaman investigasi lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh tim Joint Investigation yakni dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Polri. Dan hingga malam hari ini juga kami terus melakukan pemantauan di gedung Mapolda Metro Jaya, bahwasannya dari tersangka DR yang kini berada di ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini memang belum dibawa menuju ke Kejaksaan Agung, yang kita tahu bahwa kini berkas perkara tengah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun juga barang bukti dan juga salah satu tersangka yang ditahan di sini belum dipindahkan menuju ke Kejaksaan Agung, Syifa dan juga pemirsa. Adapun sejumlah lokasi yang tengah digeledah, total ada 12 titik lokasi, yakni salah satunya ini merupakan rumah yang ada di Sentul, Bogor. Ini yang memang diakui merupakan rumah milik tersangka FA, namun pendalaman lebih lanjut nantinya dari pihak kepolisian akan menelusuri begitu kepemilikan rumah tersebut, dan tentunya kita akan terus mengawal kasus ini karena memang yang menarik perhatian saya ketika berada di Mapolda Metro Jaya ini, Siva dan juga pemirsa, banyak sekali kiriman papan bunga. Ini merupakan dukungan dari masyarakat untuk Polri mengusut tuntas kasus ini. Namun memang kita ketahui bersama bahwa Polri tengah melimpahkan berkas perkara ini ke Kejagung Republik Indonesia. Dan kita juga akan menantikan apakah nantinya akan ada pasal berlapis yang disangkakan kepada kedua tersangka yakni DR dan juga FA. Kita akan sama-sama kawal, dan tentunya pada malam hari ini juga dari pihak kepolisian belum memberikan statement secara resmi terkait dari penanganan kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syifa dan yang ada di studio. Baik, Anissa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah lokasi dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah diketahui mungkin?
Baik Siva dan juga pemirsa, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya saat ini keberadaan dari ex Jampitsus ini masih kami coba konfirmasi begitu kepada pihak Humas Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui bersama memang saat ini di kediamannya di daerah Radio Dalam sejak kemarin malam ini memang sudah tidak dijaga oleh pihak keamanan. Itu artinya memang sudah kembali normal. Nah, tapi apakah dari tersangka yakni FA ini apakah masih berada di rumah atau sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Kami pun juga belum mendapatkan konfirmasi secara pasti. Itulah dari kami terus bersiaga begitu di Polda Metro Jaya menantikan apakah nantinya FA ini akan dibawa menuju ke rutan yang ada di Mapolda Metro Jaya atau langsung dibawa ke Kejagung. Karena kita ketahui bersama bahwa berkas perkara tengah dilimpahkan ke Kejagung RI, itu artinya nantinya yang akan menangani dan melakukan investigasi lanjutan ke depannya adalah pihak dari Kejagung RI. Dan malam hari ini tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya dari pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Kejagung Republik Indonesia untuk nantinya tersangka akan dibawa malam hari ini seluruhnya ke Kejagung atau esok hari. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syifa yang ada di studio. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Anissa. Kita tunggu saja seperti apa perkembangan ke depannya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Anissa. Pemirsa, bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang dan bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri untuk segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap
dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu. Jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara masih bisa jadi mentah. 176 miliar rupiah menjadi salah satu temuan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi.